Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Wiwit Arif Hidayat dari Prodi S1 Keperawatan 7A. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Hubungan dukungan sosial dengan self-acceptance pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto. Dengan pembimbing satu yaitu Bu Adiratna Sekarsiwi S.Kep N.Kes M.Kep, dan pembimbing dua adalah Pak Madi Suandika M.Kep RN OCNS PhD. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut WHO, GGK merupakan salah satu masalah kesehatan utama di dunia secara global dari 1 dari 10 populasi di dunia. Karena diperkirakan akan meningkat 8% setiap tahunnya, GGK menempati angka kematian ke-20 di dunia untuk penyakit kronis. Berdasarkan data National Chronic Kidney Disease Fact Sheet 2017 di Amerika Serikat, terdapat 30 juta orang dewasa atau sekitar 15% yang mempunyai penyakit GGK. Dan berdasarkan data tersebut, prevalensi data penyakit GGK di Amerika Serikat pada tahun 2012 lebih dari 10% atau 20 juta orang. Serta berdasarkan Indonesian Renal Registry, jumlah pasien GGK yang mendaftar ke unit hemodialisa terus meningkat 10% setiap tahunnya. Dan Indonesian Renal Registry tahun 2017, pasien GGK yang menjalani hemodialisa meningkat menjadi lebih dari 77.000 pasien. Selanjutnya, pasien gagal ginjal kronik sangat membutuhkan terapi hemodialisa untuk mempertahankan hidupnya. Menurut Yudawati et al. Tahun 2019. Serta dukungan sosial dari keluarga sangat berpengaruh terhadap terapi hemodialisa. Dan dukungan sosial dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental pasien. Oleh karena itu, dalam keadaan ketergantungan terhadap mesin hemodialisa dapat mengakibatkan terjadinya perubahan dalam kehidupan pasien gagal ginjal kronik, seperti halnya perubahan yang terjadi seperti masalah keuangan, kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan, masalah seksual, depresi akibat sakit yang kronis, perasaan kecewa dan putus asa, dan rasa untuk bunuh diri. Oleh karena itu, pasien gagal ginjal kronik sangat membutuhkan dukungan sosial dari keluarga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yudawati et al. Tahun 2019 yang berjudul The Role of Support System of Self-Acceptance in Chronic Kidney Disease Patient Undergoing Hemodialysis in Malang, mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan dari dukungan keluarga dan dukungan sosial untuk penerimaan diri pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisa. Dukungan keluarga dapat berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan informasi, atau dalam bentuk dukungan instrumental. Serta dukungan sosial didapatkan dari lingkungan merupakan dukungan tambahan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam judul saya ini adalah: adakah hubungan dukungan sosial dengan self-acceptance pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto? Selanjutnya, untuk tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum adalah mengetahui hubungan dukungan sosial dengan self-acceptance pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Umum
dari keluarga Purwokerto. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, mengidentifikasi karakteristik seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan lama menjalankan terapi hemodialisa pada pasien gagal ginjal kronik. Yang kedua, mengidentifikasi dukungan sosial pada pasien gagal ginjal kronik. Yang ketiga, mengidentifikasi self-acceptance pada pasien gagal ginjal kronik. Dan yang keempat, menganalisa hubungan dukungan sosial dengan self-acceptance pada pasien gagal ginjal kronik. Keaslian penelitian. Di sini saya mengambil 2 jurnal dalam keaslian penelitian. Yang pertama, dengan judul Hubungan antara dukungan sosial dan penerimaan diri pada pasien dengan penyakit ginjal kronis, yang terbit pada tahun 2019 dengan nama Sinaga dan Bakara. Dalam jurnal tersebut menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 30 responden dengan menggunakan teknik total sampling dengan kuesioner dukungan sosial. Untuk hasil jurnal tersebut adalah 82,8% untuk gambaran dukungan sosial yang baik dan 71,4% adalah penerimaan diri menunjukkan hasil yang cukup. Persamaan dan perbedaan antara jurnal tersebut dengan metode yang saya akan buat adalah persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sudah sama membahas tentang hubungan antara dukungan sosial dan penerimaan diri pada pasien gagal ginjal kronis. Untuk perbedaannya, penelitian ini terdapat pada belum menggunakan kuesioner Unconditional Self-Acceptance Questionnaire atau USAQ dan berbeda dengan cara pengambilan sampel. Untuk penelitian saya menggunakan pengambilan sampel dengan rumus G-Power. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua dengan judul Self-Acceptance and Stress in Patients with Chronic Kidney Disease Undergoing Hemodialysis in Dr. Soeb Brown Army Hospital Malang, yang terbit pada tahun 2018 dengan nama Luh et al. Untuk metode dalam jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif menggunakan cross-sectional dengan jumlah responden 15 dan menggunakan teknik accidental sampling dan menggunakan kuesioner Unconditional Self-Acceptance Questionnaire atau USAQ dan item stress dari Depression, Anxiety, and Stress Scale 21 atau DSS-21. Dengan hasil penelitian menunjukkan memiliki bahwa tingkatan stres sedang sebanyak 7 responden atau sekitar 46,7% yang menunjukkan bahwa penerimaan diri berpengaruh negatif terhadap stres pada pasien GGK. Untuk persamaan dan perbedaan, persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner Unconditional Self-Acceptance Questionnaire. Untuk perbedaannya adalah akan dilakukan dengan cara teknik pengambilan sampel, yaitu peneliti hendak menggunakan non-probability sampling, dan dalam penelitian ini akan dilakukan tidak menggunakan kuesioner Depression, Anxiety, and Stress Scale 21 atau DSS-21. Selanjutnya untuk kerangka teori yang pertama adalah pasien gagal ginjal kronik. Kemudian pasien gagal ginjal kronik membutuhkan hemodialisa. Setelah itu membutuhkan dukungan sosial. Dukungan sosial ini bercabang menjadi jenis dukungan sosial dan fungsi dukungan sosial. Untuk jenis dukungan sosial yang pertama adalah dukungan emosional. Dukungan ini dapat diberikan oleh keluarga ataupun teman kepada pasien GGK yang berupa perilaku
empati atau kepedulian sehingga individu tersebut merasa nyaman dan diperhatikan. Dukungan penghargaan yaitu dukungan yang diberikan oleh keluarga ataupun teman dekat yang berupa sifat positif dan persetujuan pemberian untuk membantu individu untuk menambah kepercayaan diri. Selanjutnya, dukungan instrumental. Dukungan ini dapat diberikan oleh keluarga ataupun teman yang berupa secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, dukungan informatif dapat diberikan oleh keluarga ataupun teman yang berupa pemberian nasihat atau saran sehingga pasien dapat mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya, untuk fungsi dukungan sosial dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, emotional support, meliputi pemberian kasih sayang, perhatian. Yang kedua, appraisal support, meliputi untuk menilai dan mengembangkan kesadaran akan masalah yang dihadapi agar pasien tetap percaya diri dalam menjalani hidupnya. Yang ketiga, informational support, meliputi nasihat tentang cara memecahkan masalah yang sedang dialami. Yang terakhir, instrumental support yang meliputi bantuan material seperti tempat tinggal ataupun uang. Setelah itu, faktor dukungan sosial dibagi menjadi 2, yaitu faktor dukungan internal dan faktor dukungan eksternal. Setelah itu, didapatkan penerimaan diri atau self-acceptance pada pasien GGK yang menjalani hemodialisa. Tetapi faktor yang mempengaruhi penerimaan diri atau self-acceptance itu ada 5. Yang pertama, pemahaman tentang diri sendiri, dukungan sosial, sikap masyarakat yang positif, pandangan diri, dan yang kelima, konsep diri. Selanjutnya, untuk aspek penerimaan diri dibagi menjadi 4. Yang pertama, persepsi diri dan sikap penampilan, respon atas kritik dan penolakan. Yang ketiga, keseimbangan antara real self dan ideal self. Yang keempat, penerimaan diri dengan orang lain. Selanjutnya adalah kerangka konsep. Kerangka konsep di sini dibagi menjadi 2, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen yaitu dukungan sosial, dan variabel dependen adalah penerimaan diri atau self-acceptance pada pasien GGK yang menjalani hemodialisa. Untuk yang tidak diteliti yaitu faktor yang mempengaruhi penerimaan diri atau self-acceptance, yaitu yang pertama, pemahaman tentang diri sendiri, sikap masyarakat yang positif, 3, pandangan diri, 4, konsep diri. Setelah itu, kita masuk ke hipotesis. Hipotesis dalam proposal skripsi saya yaitu H0, tidak ada hubungan dukungan sosial dengan self-acceptance pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. H1 yaitu ada hubungan dukungan sosial dengan self-acceptance pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini saya mengambil metode desain analitik korelatif dengan pendekatan cross-seksional dengan dukungan sosial sebagai variabel bebas dan penerimaan diri atau self-acceptance untuk variabel terikat. Untuk responden, saya mengambil sampel 70 responden pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto. Untuk teknik pengambilan sampel, saya menggunakan rumus G-Power Software, dan tempat dan waktu penelitian saya akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto pada bulan Februari sampai Maret 2021. Untuk instrumen penelitian, saya menggunakan kuesioner dukungan sosial, kuesioner penerimaan diri atau Unconditional Self-Acceptance Questionnaire atau USAQ.
Selanjutnya adalah G-Power Software. G-Power Software adalah software untuk menghitung statistical power atau kekuatan uji statistik untuk berbagai jenis uji T, uji F, uji X2, uji Z, uji korelasi, dan uji statistik lainnya. Dari hasil estimasi jumlah sampel menggunakan G-Power Software di atas, peneliti menggunakan effect size atau W 0,5, tingkat kesalahan atau alfa 0,05, dan derajat ketepatan 1 dikurangi beta yaitu 0,95. Sehingga didapatkan jumlah minimum 58 responden. Namun, untuk mencegah kehilangan sampel dalam penelitian, maka peneliti menggunakan estimasi dropout sebanyak 20% sehingga jumlah yang tadinya 58 sampel akan ditambah dengan 20% dengan total sampel adalah 70 responden. Selanjutnya adalah kriteria sampel. Yang pertama adalah kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah ciri-ciri subjek dalam penelitian secara umum yang diambil dari sampel yang akan diteliti. Untuk kriteria inklusi di sini yaitu semua pasien gagal ginjal kronis dengan minimal 2 kali melakukan terapi hemodialisa di Rumah Sakit Umum Dedi Keluarga Purwokerto. Selanjutnya adalah kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi adalah ciri-ciri subjek dalam penelitian memenuhi kriteria inklusi karena berbagai penyebab. Di sini kriteria inklusi adalah pasien gagal ginjal kronik yang menjalani 1 kali terapi hemodialisa di Rumah Sakit Dedi Keluarga Purwokerto. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen. Variabel ini adalah dukungan sosial. Yang kedua, variabel dependen adalah variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas. Untuk variabel dependen adalah self-acceptance atau penerimaan diri. Selanjutnya untuk definisi operasional. Variabel yang pertama adalah variabel independen yaitu dukungan sosial. Definisi operasional ini adalah dukungan sosial yang dapat diberikan yang berpengaruh terhadap penerimaan diri pada pasien gagal ginjal kronis dengan instrumen kuesioner dukungan sosial dengan skor yang rendah yaitu kurang dari 34, sedang yaitu 34 sampai 46, tinggi yaitu lebih dari 46. Dengan menggunakan skala ordinal. Variabel dependen adalah self-acceptance atau penerimaan diri. Penerimaan diri atau self-acceptance berhubungan dengan pemberian terapi jangka panjang dalam hemodialisa. Kuesioner penerimaan diri atau unconditional self-acceptance kuesioner dengan skor yaitu 1 kurang dengan hasil 56, cukup yaitu 56 sampai 75%, dinyatakan baik yaitu 76 sampai 100%. Menggunakan skala ordinal. Yang ketiga yaitu adalah umur. Umur adalah lama kehidupan responden dihitung sejak tahun lahir sampai dilakukan penelitian. Instrumen dengan menggunakan kuesioner dengan skor. Yang pertama, dikatakan remaja bisa saat berumur 18 sampai 25 tahun, dewasa 26 sampai 45 tahun, lansia 46 sampai 65 tahun, atau manula lebih dari 65 tahun dengan skala nominal. Yang keempat adalah jenis kelamin. Definisi operasional adalah sesuatu yang berbeda yang ada pada diri sendiri. Instrumen adalah kuesioner dengan skor yang pertama yaitu laki-laki, untuk 2 yaitu perempuan dengan skala nominal. Untuk lanjutannya yang kelima yaitu lama menjalani hemodialisa.
Definisi operasionalnya yaitu lama waktu pasien yang menjalani hemodialisa sampai saat dilakukan penelitian. Untuk instrumen menggunakan kuesioner dengan skor. Yang pertama 1-6 bulan, yang kedua 7-12 bulan, yang ketiga yaitu 13-24 bulan, yang keempat yaitu 25-36 bulan, dan yang terakhir lebih dari 36 bulan dengan skala nominal. Untuk selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan yaitu sesuatu yang telah dicapai oleh responden dalam tingkat pendidikan. Instrumen menggunakan kuesioner dengan skor 1 tamat sederajat atau SD, yang kedua tamat SMP atau SMA, yang ketiga yaitu perguruan tinggi dengan skala ordinal. Yang terakhir adalah pekerjaan. Definisi operasional adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan dengan instrumen kuesioner dengan skor tidak bekerja maupun bekerja dengan skala ordinal. Untuk instrumen penelitian yang pertama yaitu menggunakan kuesioner dukungan sosial, terdiri dari 16 pertanyaan terkait 4 komponen yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informatif. Kuesioner penerimaan diri atau Unconditional Self-Acceptance Questionnaire atau USAQ. Kuesioner ini telah diterjemahkan dan dimodifikasi oleh Yulistiana pada tahun 2018 menjadi 21 pertanyaan. Untuk hasil validitas dan reliabilitas, untuk kuesioner yang pertama yaitu kuesioner dukungan sosial dengan hasil uji validitas berada pada rentang R kurang dari R lebih dari 0,632 untuk hasil valid, sedangkan R kurang dari 0,632 untuk hasil yang tidak valid. Sedangkan untuk hasil uji reliabilitas alfa lebih dari 0,6 sehingga kuesioner dikatakan reliable. Kuesioner penerimaan diri atau Unconditional Self-Acceptance Questionnaire atau USAQ, hasil uji validitas berada pada rentang R sama dengan 0,388 sampai 0,718, sedangkan hasil uji reliabilitas Cronbach alpha sebesar 0,766 sehingga kuesioner dikatakan reliable. Selanjutnya adalah jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner dukungan sosial dengan kuesioner Unconditional Self-Acceptance Questionnaire atau USAQ. Untuk jenis data di sini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer bisa didapatkan secara langsung kepada responden melalui kuesioner ataupun tanya jawab, sedangkan untuk data sekunder bisa kita dapatkan melalui rekam medis ataupun petugas yang berjaga. Untuk yang kedua, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dukungan sosial dan kuesioner Unconditional Self-Acceptance Questionnaire. Untuk cara pengumpulan data dibagi menjadi 3, yaitu tahap administrasi. Sebelum melakukan tahap penelitian, peneliti melakukan tahap awal yaitu tahap administrasi meliputi pengajuan administrasi ke Universitas Harapan Bangsa Purwokerto dan Diklat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto. Untuk tahap pelaksanaan, yang pertama, peneliti melakukan pendataan identitas para responden di Rumah Sakit Dadi Keluarga Purwokerto. Yang kedua, peneliti mendatangi responden di ruangan hemodialisa serta menjelaskan tujuan, manfaat, prosedur penelitian kepada responden yang berada di Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Purwokerto. Kemudian, peneliti menjelaskan tentang cara mengisi lembar inform consent. Yang keempat, setelah menjelaskan terkait lembar inform consent, peneliti menjelaskan tentang cara mengisi lembar kuesioner. Selanjutnya, para responden mulai mengisi kuesioner setelah mendapatkan pengarah dari peneliti. Setelah kuesioner diisi oleh responden, kemudian peneliti mengambil kembali lembar kuesioner. Selanjutnya, peneliti akan mengolah data, menganalisis, dan membuat laporan hasil penelitian.
Dan yang tahap terakhir yaitu tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan bantuan perangkat lunak yang ada di komputer. Dengan tahap-tahap pengolahan data seperti editing, yaitu peneliti mengedit kelengkapan dan kebenaran data. Yang kedua adalah coding. Coding di sini itu mengubah data dalam bentuk kalimat ataupun huruf. Selanjutnya adalah scoring, adalah pemberian skor pada setiap responden dengan melakukan pemberian nilai terhadap jawaban kuesioner. Yang keempat adalah data entry, yaitu peneliti mengumpulkan data dari jawaban dari masing-masing responden yang telah diubah dalam bentuk kode. Cleaning, yaitu peneliti harus mengecek kembali data yang dimasukkan untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan kode. Yang terakhir adalah tabulating, atau peneliti membuat tabel-tabel data sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan oleh peneliti. Selanjutnya adalah analisa data. Analisa data di sini dibagi menjadi dua, yaitu analisa data univariat dan analisa bivariat. Untuk analisa data univariat adalah analisis yang dilakukan oleh satu variabel secara tunggal. Analisis univariat dapat dilakukan dengan perhitungan pada satu variabel untuk melihat besar masalah melalui distribusi variabel tersebut. Di sini saya menggunakan rumus yaitu P1 yaitu persentase masing-masing kelompok, yaitu sama dengan F1 yaitu frekuensi atau jumlah setiap kelompok dibagi N atau total sampel dalam penelitian dikali 100. Untuk analisa data bivariat adalah analisis yang dapat dilakukan pada dua variabel secara langsung. Analisa ini dilakukan dengan mengartikan data variabel pertama dan kedua. Untuk analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik yang digunakan dalam penelitian uji Kolmogorov-Smirnov, karena jenis data tabel yang digunakan yaitu 3x3. Berdasarkan hasil uji tersebut, maka akan disimpulkan sebagai berikut. Jika nilai P kurang dari alfa yaitu 0,05, maka HO ditolak. Berarti ada hubungan antara dukungan sosial dengan self-acceptance. Jika P lebih dari A atau 0,05, maka HO diterima. Berarti tidak ada hubungan dukungan sosial dengan self-acceptance. Selanjutnya adalah prinsip etika penelitian. Yang pertama, prinsip of benefits. Di sini prinsip kebaikan, maka penelitian yang akan dilakukan memang mampu memberikan manfaat kebaikan bagi kehidupan manusia. Manfaat penelitian dapat diperoleh yaitu mengetahui hubungan dukungan sosial dengan self-acceptance pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa. Yang kedua yaitu the principle of respect for human dignity. Yaitu peneliti harus memegang prinsip yaitu menghormati harkat dan martabat manusia, terutama terkait responden juga berhak untuk menolak ataupun ikut dalam subjek penelitian. Yang ketiga yaitu the principle of justice. Peneliti harus menerapkan prinsip keadilan terutama terhadap subjek maupun responden dalam penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti tidak boleh membeda-bedakan setiap responden dalam hal apapun selama proses penelitian berlangsung sampai berakhir. Yang terakhir adalah informed consent. Dalam etika penelitian, informed consent, peneliti harus mempunyai informasi yang kuat tentang penelitian, mampu memahami informasi, bebas menentukan pilihan, memberikan kesempatan pada calon responden untuk ikut atau tidak ikut berpartisipasi dalam penelitian secara sukarela. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak tutur kata saya yang kurang jelas ataupun yang salah. Saya mohon minta maaf. Terima kasih sudah mendengarkan sedikit pemaparan materi terkait proposal skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.